Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kreator di seluruh Indonesia? Jumpa lagi dengan saya, Prima, dari Sekolah Kreator Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas salah satu platform yang mungkin menjadi andalan para kreator saat ini, ya, apalagi kalau bukan platform YouTube. Ya. Nah, bagaimana kita memandang YouTube sebagai kreator? Tentunya YouTube ini platform gratis yang memiliki banyak fitur dan sangat mendukung ya sebagai media untuk berbagi konten bagi para kreator, baik itu pemula ataupun yang sudah expert ya, yang sudah ahli di bidangnya. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai saja. Saya akan membagikan tampilan layar YouTube. Tergantung dari sudut mana kita memandang, ya, tergantung bagaimana kita menggunakan YouTube. Apakah YouTube hanya sebagai media untuk mencari informasi, sebagai media untuk hiburan saja, atau media untuk tempat mendapatkan informasi yang terbaru, atau media yang lainnya. Nah, di sini ya tentunya para kreator memiliki cara pandang yang berbeda ya mengenai YouTube. Di sini saya merangkum ada 6 ya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan nanti di kolom komentar kalau memang teman-teman memiliki pengalaman yang lain di YouTube. Yang pertama, dengan YouTube kita bisa berbagi cerita kepada siapa saja di berbagai belahan dunia. Selama kita bisa mengakses internet dan membuka aplikasi YouTube, siapapun bisa melihat kita. Ya, tentunya dengan settingan atau pengaturan-pengaturan tertentu. Ya. Nah, yang jelas di sini poin pertama adalah jika kita mulai terjun ke YouTube, berarti kita harus bersiap bergabung dengan komunitas global. Kita berbagi cerita, berarti audiens kita, penonton kita, itu bisa dari mana saja dan siapa saja. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana kita menarget, ya, membuat target siapa-siapa yang akan menonton video-video kita. Ini yang perlu dipelajari oleh seorang kreator yang menggunakan media YouTube. Ya. Nah, di YouTube ini memang platform gratis yang dibuat untuk kebebasan ya para penggunanya. Nah, di sini ada semacam panduan ataupun prinsip ya yang dipegang oleh YouTube itu agar setiap orang bisa bebas untuk berekspresi. Ya. Kemudian yang kedua, kebebasan mendapatkan informasi. Ya, siapa yang tidak bisa berkembang di YouTube? Siapapun yang orang yang belum bisa masak pun, ketika melihat video tentang tutorial memasak, akhirnya dia mencoba dan sekali dua kali akhirnya bisa. Begitu bebas informasi bisa kita dapatkan dari YouTube. Kemudian kebebasan menggunakan peluang. Ada banyak sekali orang yang berpeluang sukses di YouTube. Ya. Entah itu dari bisnisnya, kemudian dari YouTube itu sendiri, atau dia sukses membangun personal brandingnya. Nah, itu adalah peluang yang bisa kita gunakan di YouTube untuk membuat personal branding atau mengembangkan bisnis yang sebelumnya memang sudah jalan, begitu. Kemudian yang keempat, kebebasan memiliki tempat untuk berkarya. Ya, untuk berkarya. Nah, ini siapapun bisa, dari mulai tukang mancing misalkan sampai ke pejabat atau presiden pun ya bisa menggunakan platform YouTube ini sebagai media untuk tempat berkarya. Jadi yang pertama, YouTube bisa digunakan sebagai media untuk berbagi cerita kepada siapapun di seluruh dunia. Nah, ini juga kesempatan bagi kalian yang ingin belajar bahasa, mempraktekkan bahasa yang sudah dipelajari. Ya,
Karena kita bisa buat konten misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa yang lainnya dengan target audiens atau penontonnya adalah negara-negara tersebut. Oke, kemudian yang kedua, ya, di YouTube kita bisa mulai membangun komunitas. Karena YouTube sendiri ini adalah tempat berkumpulnya komunitas global. Komunitas apapun ada di YouTube. Jadi memang kita harus pilih-pilih ya, harus memilih komunitas apa yang kita bisa bergabung di dalamnya. Sekali lagi, ini komunitas global. Komunitas apapun ada di YouTube dan setiap komunitas harus saling menghargai antar komunitas satu dengan yang lainnya. Makanya di sini ada panduan atau kebijakan YouTube mengenai komunitas ya. Kita tidak boleh mengejek salah satu komunitas atau menghina apalagi ya. Nah itu karena memang ada panduannya, ada kebijakannya, dan kita sebagai kreator yang menggunakan media ini itu wajib tunduk dan taat dengan aturan-aturan tersebut. Nah, di dalam komunitas di sini kita bisa menemukan ya komunitas kita sesuai dengan minat yang sama. Contohnya kita suka dengan hiburan, suka dengan olahraga, teknologi, game, kuliner, traveling, atau keseharian, semacam konten vlog, ya, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menonton video-video tentang kuliner, tentang masakan, nah, YouTube juga akan nanti menyuguhkan atau menyajikan video-video lain, rekomendasikan, yang sesuai dengan apa yang kita tonton. Oh, ini suka masakan, berarti nanti video selanjutnya akan ditayangkan video yang mirip, begitu ya, atau yang temanya sama tentang memasak. Nah, di sana kita bisa melihat channel yang lain, ya, yang dibuat oleh orang lain tentang memasak. Kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan pembuat channelnya melalui komentar, melalui chat di live streaming yang diadakan, misalnya seperti itu. Jadi sangat mendukung, dan memang YouTube adalah tempat berkumpulnya para komunitas dengan minat yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita menemukan potensi minat kita sendiri, kemudian mulai bergabung dengan komunitas yang lainnya di YouTube. Oke. Kemudian yang ketiga, melalui YouTube kita juga bisa mengembangkan diri kita. Contohnya saya seperti ini mempresentasikan, ngobrol di depan kamera. Bagi seorang pelajar ini hal yang mungkin sangat berat ya, hal sulit begitu untuk bisa mempresentasikan dengan bahasa yang baik dan benar. Ketika di kelas mendapatkan tugas untuk presentasi, misalnya di depan kelas, itu gemetar. Kenapa? Karena kurang latihan, ya, kurang bisa mengontrol atau melatih dirinya supaya bisa percaya diri apa yang ingin disampaikan. Nah, seperti itu. Jadi YouTube ini juga sebagai latihan untuk kita bisa mengembangkan diri kita. Yang tadinya mungkin malu-malu untuk bisa ngobrol di depan kamera, akhirnya dengan membuat banyak konten video di depan kamera, merekam, akhirnya dia bisa ngobrol dengan baik dan lancar. Kemudian juga dia bisa mengembangkan passion-nya, ya, hobinya melalui YouTube. Ya. Nah, di antara pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri kita, ya, sebelum membuat kontennya itu adalah yang pertama, nilai apa yang akan didapat, yang ingin didapatkan oleh kita, ya, oleh kalian. Ya. Kita terjun ke YouTube itu apa yang ingin didapatkan? Misalnya berbagi kebaikan, berarti konten apa yang kita bisa bagikan? Ya. Apa yang ingin disampaikan? Saya ingin misalnya berbagi tentang keseharian saya, karena saya merasa diri saya sangat menarik. Silahkan untuk dibagikan, sehingga orang lain bisa terinspirasi atau mungkin terhibur. Kemudian, pengetahuan apa yang ingin saya bagikan? Nah, misalnya kita belajar tentang satu keilmuan yang unik, yang tidak semua orang bisa. Nah, kita bisa berbagi juga di sana tentang pengetahuan-pengetahuan yang
tidak lazim misalnya di YouTube, jarang lah katakan begitu, atau unik ya, lebih tepatnya mungkin unik ya, bukan tidak lazim. Kalau tidak lazim aneh-aneh gitu ya. Jadi seperti itu pengetahuan yang bisa kita bagikan di YouTube, pengetahuan tentang memasak, pengetahuan tentang teknologi misalnya ya. Kemudian selanjutnya kita juga perlu melihat figur ya, siapa kreator yang menjadi favorit kita. Kita bisa meniru ya, oh misalnya si A adalah kreator favorit saya dengan subscriber sekian juta misalnya, dan kontennya saya suka dan sesuai dengan minat saya. Kalian juga bisa ikut meniru bagaimana konsepnya begitu, meskipun isinya mungkin tidak mirip, tidak sama begitu ya. Nah, ini dalam rangka mengembangkan diri atau mengembangkan passion kita atau minat kita ya. Jadi silahkan dengan YouTube kita juga bisa mengembangkan diri kita. Kemudian selanjutnya, dengan YouTube ini kita bisa mengembangkan brand dan bisnis ya. Mengembangkan brand atau bisnis kita ya. Karena YouTube ini suatu platform, tools yang sangat efektif untuk dijadikan sebagai media promosi ya. Tentunya media promosi, kalau kita ingin berjualan misalnya fashion, tentunya orang-orang yang suka fashion kita tawarkan. Tidak mungkin misalnya kita tawarkan ya masakan atau makanan, contohnya bakso, kepada orang yang sukanya nasi goreng, dia tidak akan beli ya. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah komunitasnya harus terbangun terlebih dahulu. Jadi komunitas yang memiliki hobi yang sama, kemudian dia berkumpul di YouTube ya, katakanlah di channel yang kita buat, nah dia akan setidaknya tertarik dengan produk yang kita tawarkan, baik itu melalui postingan di komunitas ataupun melalui video yang dibuat khusus untuk membahas produk, misalnya review produk. Nah, kita bisa menjualnya juga ya. Jadi selain penonton mendapatkan informasi tentang produk tersebut dari review, dari ulasan begitu, penonton juga bisa langsung membelinya dengan link yang kita cantumkan di deskripsi ya, di komentar misalnya seperti itu ya. Yang jelas jangan sampai melanggar ketentuan yang diberikan oleh YouTube ya. Jadi YouTube bisa menjadi media untuk mengembangkan brand dan bisnis kita melalui media promosi, digital marketing, dan fitur-fitur yang ada di YouTube yang mendukung untuk berkembangnya suatu bisnis. Oke, selanjutnya YouTube juga bisa menjadi profesi ya. Sekarang sudah mulai muncul istilah YouTuber ya. YouTuber pemula dengan penghasilan 40 juta sebulan. Nah, siapa yang tidak tertarik ya? Orang tua kita pun yang bekerja sebagai PNS, katakanlah begitu, mohon maaf, penghasilannya tidak sampai sekian. Nah ini anak muda punya kompetensi, punya skill, kemudian dia pandai menggunakan media seperti YouTube ini. Di usia muda dia bisa berpenghasilan 40 juta sebulan. Ya. Tentunya ini sangat menggiurkan ya. Pekerjaannya kita hanya membuat konten, bahkan ada yang kontennya cuma duduk saja begitu, membuat tutorial begitu, tapi penghasilannya cukup luar biasa ya. Jadi modalnya sedikit tapi penghasilannya tidak sedikit. Nah, tentunya ini menjadi motivasi tersendiri
maka muncullah profesi YouTuber. Ya. Nah, penghasilan YouTuber itu dari mana? Ternyata tidak hanya dari iklan. Yang pertama misalnya penghasilan dari iklan. Kemudian yang kedua penghasilan dari fitur YouTube lainnya. Kalau sudah mencapai subscriber sekian, itu muncul fitur tentang membership misalnya. Terus ada merchandise ya, yang kita bisa jual produk-produk merchandise untuk komunitas kita. Membership, siapapun bisa misalkan mengakses dengan fitur yang lebih eksklusif misalnya dengan berlangganan ke channel kita. Nah, itu fitur-fitur yang ada di YouTube yang bisa digunakan sebagai sumber penghasilan lainnya. Atau endorsement, ya, mengiklankan produk yang memang kita dikontrak untuk mengiklankan produk yang diminta begitu, mereview atau mengiklankan dalam video kita. Kenapa? Karena subscriber kita, target pasar kita sesuai dan cukup banyak. Nah, itu menjadi menjadi target bagi para marketer produk-produk yang bermerek begitu. Tentunya ini juga peluang yang bagus untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian ya, YouTube ya ini pada umumnya YouTube itu sebagai sumber informasi dan pengetahuan baru, menambah ilmu, menambah wawasan, sumber motivasi dan inspirasi. Ya, banyak motivator yang mungkin baru kita kenal di YouTube ya, tapi menginspirasi ya, membuat kita bersemangat ya, membuat kita menjadi ternyata memang menjadi YouTuber itu asik dan cukup menjanjikan. Nah, atau melatih keterampilan. Tadi di awal disebutkan orang yang tidak masak melihat video-video beberapa di YouTube, orang yang masak akhirnya bisa memasak. Ya, ini informasi dan pengetahuan baru sekaligus skill baru yang didapatkan di YouTube. Oke, jadi kesimpulannya YouTube ini memang sangat mendukung sekali para kreator, baik itu kreator pemula seperti kita ya, seperti saya mungkin ya, pemula. Kalian juga, apalagi kalian seorang pelajar, anak sekolah ya, lebih cepat mengerti dan paham tentang alur bagaimana kinerja ataupun bagaimana cara kerja YouTube. Kemudian kamu juga lebih cepat untuk membuat konten yang berkualitas, lebih cepat lagi membuat komunitasmu sendiri. Nah, kamu insya Allah akan lebih cepat sukses nanti ke depan.